Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana ikhwan fillah? Apakah sehat semua? Dan ikhwan fillah, terima kasih karena telah menyimak kajian-kajian di ABM TV, dan saya doakan semoga ikhwan fillah yang berada di channel ABM ini mendapatkan keberkahannya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mempunyai hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini saya akan membahas tentang doa, dan nanti saya akan berikan doa yang selalu dibaca Rasulullah SAW, yang mana doa ini diajarkan Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Yang apabila kita berdoa dengan doa ini, maka insya Allah doa itu doa terbaik yang diberikan Rasulullah kepada umatnya. Namun sebelum saya lanjut, barang siapa yang belum bergabung, ikhwan fillah, bisa bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya memberikan amalan doanya, saya akan membahas tentang doa. Doa itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dinamakan doa. Apapun doanya, selagi doa itu mengarahkan dalam kebaikan, maka doa itu adalah baik. Tetapi ketika kita berdoa yang menunjukkan bersifat dolim ataupun memegatkan silaturahim, maka itu adalah mencela yang dilarang di dalam agama Islam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah untuk kalian. Jadi doa itu akan diijabah. Namun waktunya itu yang Allah tentukan, kapan Allah harus memberikan ijabahnya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, kata Abu Dar Al-Ghifari, yakfi minad du'ai ma'al birri. Jadi cukup supaya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita berdoa tetapi diimbangi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita meninggalkan nilai-nilai kebaikan seperti sholat wajib, puasa wajib, kemudian bersedekah, silaturahim, nilai-nilai kebaikan yang dianjurkan di dalam agama Islam kita lakukan. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT. Nah, ada satu di antaranya doa yang tidak akan termakbul oleh Allah SWT, tidak akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa kepada Allah hanya meminta kepada Allah, tetapi nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kita tinggalkan. Kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan menolong orang lain, kita tinggalkan berbakti kepada orang tua, maka doa itu akan terhalang. Maka dengan itu kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tingkatkan. Apapun doa kita, selagi doa itu mengarahkan kita dalam kebaikan, berdoa yang baik-baik, maka insya Allah doa itu akan membawakan kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab Duratun Nasihin ini ada hadis qudsi yang mana kata Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingat kepadaku daripada meminta kepadaku,
maka aku akan berikan untuknya sesuatu yang lebih utama yang akan diberikan khusus untuk orang-orang yang meminta kepada Allah. Jadi maksudnya kita tingkatkan dulu nilai ketaatan kita, zikir-zikir kita, ingat kita kepada Allah daripada banyak meminta. Maka di dalam surah Al-Fatihah dijelaskan iyyaka na'budun dulu. Jadi beribadah dulu, tingkatkan dulu nilai ketakwaan, tingkatkan dulu semangat dalam beribadah, kemudian baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Algar dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalat subha, ketika salat subuh, kemudian selesai Rasulullah salat subuh, Rasulullah selalu membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Itu amalan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan insya Allah ketika kita meyakini, kita akan mendapatkan ijabah dari doa tersebut. Karena doa tersebut kalau diartikan sangatlah baik. Yang pertama, kita meminta kepada Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena kita tidak akan bisa ibadah terkecuali kita memiliki ilmunya dulu. Maka ilmu sangatlah penting di dalam kehidupan. Sehingga ketika seseorang memiliki ilmu, hidupnya itu akan terarah. Kemudian ketika kita mempunyai ilmu, kita harus mengamalkan ilmu kita. Kemudian Rasulullah meminta wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah. Karena ada amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal yang tidak bertepatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan beramal tersebut. Maka ikhwan fillah, ketika kita mengucapkan doa ini, kita meminta ilmu kepada Allah yang manfaat untuk diri kita, yang manfaat untuk orang lain. Kemudian setelah beramal, kita meminta supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, warizqan thayyiban, dan rizki yang halal, rizki yang bersih yang dianugerahkan kepada kita, yang mana rizki itu akan menambah kesemangatan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada orang yang Allah berikan rizki tetapi dia malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Nah, dengan berdoa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Kita meminta kebaikan, kebaikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita minta amal kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beramal diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan rizqan thayyiban, rezeki yang halal, rezeki yang bersih, rezeki yang berkah. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, setelah sholat subuh kita bacakan doa tersebut. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang diterima, kemudian rezeki yang halal. Kita bisa meminta lagi dengan bahasa kita ataupun doa yang lain yang sudah kita hafal. Tetapi kita bacakan dulu doa ini yang mana dijelaskan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis Musnad Imam Ahmad. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah doanya yang diucapkan Rasulullah setelah sholat subuh. Semoga kita bisa mengamalkannya. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.